Shalom Alaikum. Selamat malam. Kita ketemu lagi dalam Biblical Learners Club. Dan hari ini kita akan membahas atau berdiskusi dengan pokok bahasan Yesus Kristus dan Alkitab. Alkitab atau kitab suci umat Kristen Ibrahimik disebut juga firman Allah. Buku ini ditulis selama sekitar 1600 tahun oleh sekitar 40 orang yang berbeda zaman, profesi, status sosial, dan pendidikan. Sehingga tulisannya beragam. Caranya dan metodenya. Dengan demikian banyak masalah yang timbul untuk memahami Alkitab ini. Bahkan bagi orang yang tidak percaya, Alkitab itu dianggap kumpulan mitologi bangsa-bangsa yang dicocok-cocokkan atau cocokologi. Ya, kalau kita boleh berandai-andai, anggaplah Alkitab itu menjadi semacam hutan belantara dengan berbagai tanaman dan jenisnya yang berbeda-beda sehingga menimbulkan misteri. Banyak orang tidak memahaminya, apatis, bahkan tersesat. Ada satu pengalaman yang saya alami. Saya pernah menyaksikan dua orang turis Eropa yang masih muda yang berada di Indonesia dengan sangat pede. Mereka berjalan menjelajahi kota, naik turun bis umum tanpa ragu-ragu. Mereka mengandalkan satu buku besar yang saya perhatikan, saya tanyakan. Itulah buku panduan turis yang cukup lengkap. Dan mereka membawa petanya dengan kompasnya. Saya berpikir sebagai manusia, sebagai orang beriman yang percaya kepada Allah, Alkitab menjadi semacam peta kehidupan buat saya. Dan kita adalah turisnya. Kita tidak mungkin memahami peta itu dan memanfaatkannya tanpa memahami tanda-tandanya dan tentunya kompas. Yesus Kristus memberikan penilaian tentang Alkitab. Kamu menyelidiki kitab suci sebab kamu menyangka olehnya kamu meroleh hidup kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup kekal itu. Yohanes 5 ayat 39-40. Jadi, kalau kita boleh melihat ucapan Yesus ini terkait dengan Alkitab, maka Yesus Kristus adalah titik pokok atau kompas untuk memahami Alkitab. Untuk membaca Alkitab sebagai peta sejarah kehidupan dunia dan rancangan Allah bagi kita. Singkatnya, hubungan Yesus Kristus dan Alkitab sangat erat dan tidak terpisahkan.
Untuk itu marilah kita lihat hubungan itu lebih jelas. Pertama, hubungan Alkitab dan Yesus sebagai firman Allah. Mari kita mulai dengan definisi sederhana tentang dasar kepercayaan kita. Kita yang percaya Alkitab adalah firman Allah, yaitu segala tulisan yang diilhamkan Allah untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap orang kepunyaan Allah akan diperlengkapi untuk tiap perbuatan baik. 2 Timotius 3, 16-17. Apakah semua kitab suci adalah ilham langsung kepada para nabi sebagai juru bicara Allah? Inilah yang menjadi perdebatan seru. Saya kira Allah menghormati para nabi untuk berekspresi dan menangkap petunjuknya sesuai dengan kemampuannya. Maka saya tidak berpendapat bahwa isi Alkitab seluruhnya adalah firman Allah. Saya lebih cenderung mengatakan bahwa Alkitab berisi firman Allah yang langsung, yang kita catat adalah ke-10 perintah Allah yang diterima oleh Musa dan ditulis oleh jari Allah. Alkitab menyatakan dalam Keluaran 20 ayat 2-17, pasal 31 ayat 18. Alkitab juga berisi petunjuk Allah buat hamba-hamba Tuhan, buat nabinya dalam memecahkan masalah-masalah yang di depan mata mereka. Dan di Perjanjian Baru tentunya kita juga mencatat Alkitab adalah ucapan dan ajaran Yesus Kristus, Guru dan Tuhan kita. Kalau kita mempelajari Alkitab atau kitab suci yang disebut oleh Yesus Kristus pada waktu dia hidup di dunia, maka yang ada adalah kitab Perjanjian Lama yang menjadi pedoman kehidupan umat dan menjadi catatan buat langkah-langkah kita. Artinya itulah campur tangan Tuhan dalam memimpin umatnya sepanjang sejarah, sesuai dengan situasi dan tantangan yang dihadapi supaya umatnya selamat. Saudara kekasih, bangsa Israel atau Yahudi yang telah dipilih dan dipercaya untuk menerima firman melalui para nabi dijaga dan dipelihara dengan setia untuk membuktikan eksistensi Allah atas pilihannya. Kita akan melihat itu dalam sejarah, betapa dahsyatnya penderitaan orang Yahudi tanpa negara, tanpa kekuasaan politik, ribuan tahun di bawah tekanan dan aniaya masih bisa eksis. Terlepas dari kekurangan mereka, maka Allah menyempurnakan tuntunannya kepada manusia melalui Yesus. Rasul Paulus dengan sangat sederhana menyatakan hubungan ini. Setelah pada masa dahulu kala Allah berulang kali dan dalam berbagai cara menyampaikan firman pada para nabi, maka pada zaman akhir Ia telah berbicara kepada kita
dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah menjadikan alam semesta. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Dari pernyataan Rasul Paulus itu kita bisa menyimpulkan bahwa perjanjian lama yang disampaikan pada para nabi dan perjanjian baru yang disampaikan langsung oleh Yesus Kristus adalah firman Allah dari sumber yang sama untuk menyatakan kehendak Allah. Singkatnya, Yesus Kristus atau anak Allah disebut juga dengan firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Anak tunggal Bapa yang penuh kemuliaan dan kebenaran Allah. Jadi kita sebagai umat Kristen percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah dan Yesus Kristus adalah firman Allah. Keduanya bersumber pada Allah yang sama untuk mewujudkan rencana Allah. Keduanya punya hubungan yang sangat kuat dan saling menghormati. Yesus Kristus meneguhkan dan menggenapi Alkitab. Matius 5 ayat 17-18. Sementara itu Yesus menghormati Alkitab dan menyatakan Alkitab adalah saksi tentang dirinya. Yohanes 5 ayat 39-40. Dan Yesus juga menyatakan, barang siapa percaya kepadaku seperti yang tertulis dalam kitab suci, dari dalam hatinya akan muncul aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 38. Yang kedua, hubungan guru dan buku pegangan. Satu hubungan menarik antara Yesus dan Alkitab adalah dalam rangka Allah mendidik manusia untuk jadi umatnya. Negara kita sangat memperhatikan pendidikan. Maka kita mempunyai undang-undang sistem pendidikan nasional untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Inilah sistem pendidikan yang harus ditaati oleh semua pendidik dan peserta didik. Bangsa-bangsa lain juga punya sistem pendidikannya dengan kurikulum dan buku wajib yang disediakan. Allah yang maha sempurna, yang menuntun manusia, tentu mempunyai cara dan metode yang lebih baik dalam sistem pendidikan untuk umatnya. Maka tidak salah sekiranya kita melihat hubungan Yesus Kristus dan Alkitab bagi kita adalah hubungan Yesus Kristus sebagai guru dan Tuhan, Yohanes 13 ayat 13, dan Alkitab sebagai buku pelajaran atau kurikulum untuk para peserta didik. Disinilah Allah mewujudkan rancangannya bagi bumi dan manusia. Dalam hal ini kita mendengar kesaksian Alkitab dan pengakuan Yesus Kristus. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Sementara itu Alkitab yang diilhamkan untuk mendidik manusia dinyatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17.
dari hubungan guru dan buku pegangan murid ini, maka umat Kristen sebagai murid-murid Yesus mengikuti pola pendidikan yang dirancang oleh Allah. Apa jadinya kita? Tuhan Yesus berkata, seorang murid tidak lebih dari gurunya, tetapi barang siapa telah tamat pelajarannya, ia akan menjadi sama dengan gurunya. Lukas 6 ayat 40. Inilah tujuan pendidikan yang Allah tetapkan dalam kehidupan Yesus dan kehidupan kita. Saudara dan saya, lewat pendidikan ini akan menjadi seperti Yesus yang diperkenan Allah. Yang ketiga, rancangan Allah bagi umatnya. Apa tujuan pendidikan? Seperti tadi sudah dibahas, pendidikan nasional Indonesia mau membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Dan dalam Alkitab dikatakan, siapa yang tamat dari sekolah Kristus akan menjadi seperti Kristus. Alkitab menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 268. Tetapi karena ketidaktahuannya terbujuk oleh ular untuk melanggar perintah Allah, yaitu makan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang. Karena ingin seperti Allah. Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Karena kesalahan ini manusia kehilangan kodrat ilahi, fitrah Allah. Manusia yang sudah melanggar perintah itu kehilangan keberanian untuk mengakui kesalahan, untuk berkata jujur. Menurut Alkitab, Allah menciptakan manusia itu jujur, tetapi manusia suka dusta setelah jatuh dalam dosa. Manusia kehilangan kemuliaan Allah karena melanggar perintah Allah. Roma 3 ayat 23. Pertanyaannya sekarang, dapatkah manusia dipulihkan? Kembali ambil bagian dalam kodrat ilahi. Inilah fungsi pendidikan yang dipenuhi di dalam hubungan Yesus Kristus dan Alkitab. Allah memberikan janji pemulihan kepada manusia oleh benih perempuan. Kejadian 3 ayat 15. Benih perempuan yang harus menderita karena dipatok oleh ular, tetapi harus mengalahkan kuasa ular itu. Bisa ular itu adalah egoisme yang menuntun manusia melanggar perintah Allah karena keinginan egoistiknya. Benih perempuan itu diyakini adalah Yesus Kristus yang harus menderita karena egoisme dunia, ditolak oleh Yahudi yang dicintainya, disalibkan, dan terbukti Yesus Kristus tidak bersalah, tidak berdusta, sehingga dia tidak layak mati demi keadilan. Inilah makna kematian dan sengsara Yesus, yaitu untuk mengalahkan dan memusnahkan kuasa maut atas manusia, untuk mengalahkan iblis. Ibrani 2 ayat 14-15. Manusia yang sudah terpapar oleh egoisme, yang hidup dalam dusta dan tidak punya keberanian untuk berkata benar,
Bahkan banyak orang berpendapat mustahil orang bisa jujur. Manusia merasa tidak berdaya menghadapi egoisme dan kebohongan. Inilah mitos yang ditanamkan, penyesatan yang ditanamkan dalam hidup manusia dari kecil. Dan inilah yang harus dikalahkan oleh misi Yesus Kristus untuk menunjukkan kepada manusia kebenaran kasih Allah dan janji Allah. Oleh kematiannya, Yesus menang karena dia tidak layak mati, karena tidak berdosa. Dan oleh kematiannya itu, Yesus memberi kuasa kepada kita untuk menikmati kesempatan menang atas dosa. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh ambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari nafsu dunia yang membinasakan. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Yesus Kristus datang ke dunia untuk memimpin umat manusia kembali kepada kodrat ilahi, fitrah Allah, menjadi jujur dan mengalahkan dosa. Manusia yang seumur hidupnya telah diperbudak oleh rasa takutnya kepada maut, oleh kesalahan dan dosa, terjebak dan diperhamba oleh pandangan bahwa manusia tidak bisa mengalahkan egoisme dan tidak bisa hidup jujur. Maka Yesus mengalahkan tipu itu dengan menang atas maut, bangkit dari kematian untuk membuktikan Injil, kabar baik yang sederhana. Demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16. Manusia yang tahu baik dan jahat dan telah berbuat jahat, manusia yang ingin seperti Allah dan memberontak dan merasa mampu memutuskan sendiri benar dan salah, terjebak dalam egoismenya untuk memuaskan nafsunya dan diperbudak oleh keinginannya, sehingga ketika dia sudah berbuat salah, mereka takut menghadapi Allah. Mereka kehilangan keberanian untuk berkata jujur. Padahal Allah berkata, tanpa kekudusan manusia tidak mungkin berkenan kepada Allah. Manusia menyadari egoisme dalam dirinya, seolah-olah egoisme itu kodrat hidupnya. Merasa tidak mungkin melepaskan diri dari egoisme. Disinilah Yesus Kristus sebagai guru dan Tuhan kita mengajarkan rahasia dan memberikan teladan kemenangan supaya kita bisa mengalahkan egoisme kita. Apakah rahasia itu? Alkitab membuka satu rahasia besar yang tidak dipahami oleh manusia yang egois. Dapatkah manusia jujur dan sempurna? Manusia umumnya akan menyatakan tidak mungkin, karena manusia sudah cacat dan berdosa.
Bagaimana jalan keluarnya? Alkitab memberikan pintu terbuka untuk keluar. Janji Allah yang sama kuatnya dengan janji kabar baik itu. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Bagaimana kita bisa percaya dan memahami inti Alkitab itu dengan melihat keteladanan Kristus? Inilah rahasia besar itu yang Yesus ajarkan dalam hukum utama. Kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Markus 12 ayat 29-31. Jadi menjadi murid Yesus adalah ambil bagian dalam kodrat ilahi, bukanlah sulit. Bahkan seringkali kita dipersulit oleh guru-guru palsu yang membuat kita kehilangan pedoman atau kompas seperti Yesus. Pelajaran paling rumit untuk mengalahkan egoisme yang nampaknya mustahil bagi orang dunia dalam segala ortodoksi agama disederhanakan oleh Tuhan Yesus dengan satu hukum emas. Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada orang lain. Matius 7 ayat 12. Beribadah, berdoa, dan berpuasa memang baik dan dikehendaki Allah. Tapi ibadah yang benar, praktek iman yang benar adalah menjaga kesetiaan, keadilan, dan kerendahan hati. Mika 6 ayat 8. Secara sederhana Alkitab mengajarkan hidup murid-muridnya supaya engkau memecah-mecahkan roti bagi orang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberikan dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri dari saudaramu sendiri. Dan ini bisa terjadi kalau saudara mencintai sesamamu. Egoisme bisa dikalahkan, yaitu dengan cinta. Dan Yesus Kristus mengajarkan kita untuk mencintai Allah dan mencintai sesama kita. Dunia akan melihat Yesus dalam diri saudara dan saya. Kamulah saksiku, Kisah 1 ayat 8. Dan Allah akan berkata sebagaimana kepada Yesus, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Saudaraku, inilah hubungan yang sangat indah antara Yesus Kristus dan Alkitab yang akan membawa kita masuk dalam kodrat ilahi, hidup sejahtera di dunia dan akhirat dalam kemuliaan Allah. Tuhan memberkati.